Gua diajak joinan bisnis tapi bersepuluh. Bersepuluh. Mending lu dipukulin sama 10 orang aja gimana yuk? Bisnis bro, bukan dipukulin. Ikut. Duh, salah lagi gua. Kenapa harus bersepuluh? Emang lu ngerti bisnis partner tuh buat apa? Ngerti mah enggak, cuma diajaknya bersepuluh. Duduk sini, duduk. Gini, oke lu bersepuluh. Share lu bakal berapa persen? 10% dong berarti, iya kan? Paham nih, nah gitu caranya Pak. Jadi gini, ada yang namanya share saham, ada yang namanya gaji. Dapat duit dari bisnis tuh garis besar dua itu. Kalau saham itu dari dividen, kalau gaji based on scope of work dan tanggung jawab. Terus cara bagi saham gimana? Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi yang biasanya mulainya 10 orang itu bener kan semua. salah gitu ya. Kalau bisa, bisnis itu sedikit-sedikitnya karena makin banyak kepala itu malah makin ribet nanti. Memang hitungan awal pasti setor modal. Kalau misalkan bisnis ini setor modalnya proporsinya sama, itu mungkin bisa dijadikan baseline pembagian sahamnya sama. Saham. Tapi jangan lupa modal itu bukan cuma tentang uang. Betul, misalkan lu bisnis clothing brand, ada satu partner lo, itu desainer yang terkenal banget, tapi dia minta, gue maunya share-nya nggak 10%, gue mau 30%, lu mau atau nggak? Pilihannya lu kasih dia share 30% atau dia cabut. Jadi pertimbangannya tuh nggak cuma tentang uang aja. Dan kalau lu ngajak dia punya influence yang kuat di fashion industry. Apa yang dia bikin itu biasanya laku. Kalau sudah seperti itu, lu kan punya pilihan nih. Lu kasih saham dia 30%, tapi probabilitas lu mencapai target 100 juta di bulan pertama itu lebih tinggi, atau lu menolak dia dan probabilitas lu untuk mencapai target let's say bulan depan 100 juta pertama itu makin rendah gitu. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Berarti idealnya gua harus kick berapa orang sama masing-masingnya dapat berapa? Kalau 10-10-nya bisa berfungsi dengan baik, nggak masalah ya saya. Bisa, tapi tahun pertama revenue 1T lah. 10 orang 10 bos. Pak. Tambah Iya. satu lagi jadi pasif. Ini kan saya untuk ber-10 ini kerjain clothing brand, lu bisa plotin dia dengan maksimal atau enggak? Sebenarnya gua sama si Jono duaan juga bisa, Tris. Udah jangan, lu mau jual aja. Cara baginya, biasanya kita pertimbangannya ada 3 nih. Nah, yang pertama tuh uang yang disetor. Kedua, skill set ya saya. Itu bisa berbentuk followers. Misalkan dia skill setnya jago di marketing, atau dia bisa bikin website, dia bisa bikin produknya Produk lebih bagus. Itu yang dinamakan skill set. Yang ketiga network. Mungkin dia nggak punya skill set dan nggak punya uang, tapi dia kenal Seorang yang bisa membantu memuluskan eksekusi bisnis lu. dengan legal. Dan beberapa lini bisnis memang Butuh. sekali orang-orang Setuju, kayak setuju, gitu. Kalau enggak mati. Jadi dia gini nih, bisnis per-10 clothing brand, nggak mungkin lo bisa ngeplot orang-orang dengan maksimal. Lalu pilih partner-partner yang benar-benar bisa ngebantuin lo. Yang kedua, kalau masalah saham-sahaman tuh nggak ada yang saklek ya. Saklek. Gimana dealsnya negosiasi lo sama partner lo. Cuman pertimbangin hal-halnya jangan cuma uang doang. Ya udah terakhir, mending gua ambil enggak? Nggak sih, jangan. Tapi 10-an nggak salah kalau semuanya bisa utilize dan mungkin modalnya gede banget. Tapi kita sih belum pernah denger ya. Tapi mungkin komen, coba tag teman-teman kalian yang bisnisnya ber-10 atau berlima juga ada offer ya. Biasanya di tahun ketiga ada yang berantem. Ya wes, makasih guys. Bye. Hai. Siapa yang mau joinan ya? Komen ya yang mau joinan.